Pasti orang-orang di sini yang makan di sini nggak pernah sedih. Penasaran banget. Airnya kayak gimana? Kafe nggak bisa balik ntar gue dideportasi ntar. Halo hai Sandra guys, it's me again, Felicia. Selamat datang di episode kedua edisi Traveling to Italy. Hari ini Vel dan Yuda bakalan masuk ke dalam Colosseum. Tapi kita bukan cuma mau ke Colosseum, tapi kita juga bakalan explore ke Palatine Hills. Buat kalian yang penasaran, gimana isi dari Colosseum tersebut, yuk ikutin vlog kita ya hari ini. Sebelumnya kami udah booking untuk tiket masuk ke dalam Colosseum dan juga Palatine Hills satu paket di web sini ya teman-teman. Dan tips buat kalian adalah kalian alangkah baiknya itu booking 1 bulan sebelum kamu visiting. Karena dalam websitenya sendiri, websitenya bakalan kebuka pada tanggal sebulan sebelum hari kedatangan. So buat kalian yang memang berencana pengen ke Colosseum atau ke Palatine Hills, kalian juga bisa langsung akses ke web di sini ya teman-teman ya. Ini pintu masuknya teman-teman. Jadi kita sebenarnya udah print gitu. Kita punya file PDF-nya yang lain pada di print gitu sih. Aku pakai HP. Kita bawa ID card juga. Jadi kita udah di macet ya. Jadi teman-teman, kami nggak ngikutin tour guide atau ngebooking tour guide, tapi kita menggunakan audio guide yang tersedia di internet. Kalian bisa download beberapa aplikasi yang memang diperuntukkan untuk perjalanan kalian di Colosseum, yang mana kalian bisa belajar juga di dalamnya. Tahu nggak sih teman-teman, nama asli Colosseum adalah Amphitheatrum Flavium, yang merujuk pada dinasti Flavian yang membangunnya. Nama Colosseum baru populer pada abad pertengahan dan diyakini berasal dari patung perunggu raksasa Kaisar Nero yang dikenal sebagai Colossus of Nero yang pernah berdiri di dekatnya. Colosseum juga merupakan amfiteater terbesar yang pernah dibangun. Bangunan ini memiliki lebih dari 80 pintu masuk dan dapat menampung antara 50.000 hingga 80.000 penonton. Sistem arsitekturnya yang efisien memungkinkan puluhan ribu orang keluar dalam waktu kurang lebih 10 menit. Kalian bisa bayangin seberapa megah dan cantiknya bangunan Colosseum di saat masa-masa jayanya dulu. Kemarin kita duduk-duduk di situ tuh. Sekarang kita di dalam. Ini tuh antrian ke Palatine Hills. Tadi kita udah di Colosseum dan lihat ini sejauh ini kita ngantri dan ini panas banget. So ya. Oh my god. Berasa. Ini panas banget, tapi untungnya ada kipas ini nih. Tolong Itali, panas sekali Itali. Tolong ya pergi. Where did you find the money? The gold? It's the Jewish gold. And who are the slaves that built the Colosseum? Jews. The Jewish captives. The history is written by these people. Menurut legenda Romawi kuno, Bukit Palatin adalah tempat di mana Romulus dan Remus, pendiri mitos kota Roma, ditemukan dan diasuh oleh serigala betina atau lupa. Romulus kemudian memilih bukit ini sebagai lokasi untuk mendirikan kota, dan setelah membunuh saudaranya, ia menjadi raja pertama. Para arkeolog telah menemukan sisa-sisa gubuk dari abad ke-8 sebelum Masehi di bukit ini, yang sesuai dengan tanggal pendirian Roma 753 sebelum Masehi dalam legenda. Selama periode Republik dan Kekaisaran Romawi, Bukit Palatin menjadi tempat tinggal paling prestisius di seluruh Roma. Para aristokrat, negarawan, dan kaisar membangun istana dan villa-villa mewah di sini, menjadikannya Beverly Hills-nya Roma kuno. Asal-usul kata Palatine
atau place, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah istana. Kata place dalam bahasa Inggris dan beberapa bahasa lain berasal dari nama Latin bukit ini, yaitu Palatium. Hal ini karena para kaisar Romawi membangun istana-istana besar mereka di sini, membuat namanya tersebut menjadi identik dengan idaman penguasa. Saat ini, Bukit Palatine adalah bagian dari kompleks situs arkeologi besar yang mencakup Forum Romawi dan Colosseum. Ketiga lokasi ini seringkali dikunjungi secara bersamaan karena mereka membentuk jantung politik, sosial, dan mitologis dari Romawi kuno. 2,000 years later. Aku mau nangis tapi gak jadi nangis. Open heart aku hilang, jatuh di sana. Somebody around there gitu kan. Soalnya tadi aku bawa itu kan, bawa banyak barang aku yang disimpan di ngagoler gitu ya. Pohok wajah mana teh. Untungnya aku tadi nanya ke orang yang di sana, ke servis. Ternyata ada, alhamdulillah. Gak bisa balik ntar gue dideportasi ntar. KTP aing hilang. Panik gak? Panik dong. Now, I have a question. Your college has told me that I need to go here. That I just lost my ID card, and he said, "Thank you very much." Is somebody just return it? Is somebody just return it here, or Tourist. a tourist return it? Where did you find it? Non sembra, lo so. The name, which is the name? I know it's not mine. The name? Ma non sembra per niente. So, okay. Gracias. Udah, aku nggak akan lagi keluarin open house aku. Cukup capek ini, nggak mau aku udah. Aku masukin dia. And I will never go in this one. No way. I just fucked up. Kan ini terbuat dari bata kan, ini bata. Terus atapnya itu kan itu dari kayu. Nah yang jadi pertanyaan tuh, itu kayu apa ya? Kok nggak ada rayap gitu kan, ini kan ada dan ini gede banget gitu loh. Terus ini cara bikinnya gimana? Literally ini tinggi banget dong. Tiba-tiba kita sekarang masuk ke dalam gua. Kemarin kita ke sono Din, yang ada reparasi nih. Ke sini jalannya. Berarti gede banget ya dia tuh ya. Kemarin kan kita ke sono Din, di sono, ke sono kita. Terus ke sini. Ke sini jalannya ternyata dia. Iya ya, kepalanya kemana ini? Kayaknya kepalanya tuh di bawah terus buat dimuseumin kayak yang tadi di situ, yang di museum itu loh. Taman cerita itunya.
Boh. Lucu udah diem. Nah, ini kita udah di paling puncak atas dari Palateplatz. Dan lihat, oh, ini view atas keindahan Itali. Lihat, kita bisa lihat kita awal dari sana sampai ke bawah sini dan akhirnya kita bisa lihat beberapa tempat-tempat dan bangunan-bangunan asli khas Italia yang cantik-cantik. Lihat, Colosseum juga di sebelah sana terlihat dengan terpampang dengan nyata. Di urang mah dari Pararake nu kita era makan lagi di Italia mah di Pararake tempat tuh payung Ciamis, payung ting Tasikmalaya, apa kalau palai di Jawa Barat payung tapi ke Ciamis nepi ka Italia ya tempat beda itu geloba. Untungnya di unu tataluk gamelan, eta tataluk gamelan era ngeunda. Guys, kita lagi istirahat di atas sana, di atas sini. Kita nggak menemukan bangku. Dan tahu nggak, kita tuh udah berjalan di atas apa ini teh? Palatine Hill tuh kita kira tuh udah sampai kayak udah gitu kan. Ternyata Palatine Hill tuh gede banget guys. Itu kita tuh baru setengah, di belakang masih ada lagi. Dan mungkin ada beberapa hal yang bakalan kayak digeser gitu loh, karena ada tujuan mau kesini, tapi karena ternyata gak cukup ya untuk kayak cuman 1-2 jam di sini, maksudnya di Palatine Hills sama Forum gitu kan, itu gak cukup untuk 1-2 jam. Untuk Colosseum oke lah, Colosseum karena kita punya regular card gitu, jadi gak terlalu banyak explore, tapi at least we go inside gitu kan. Yang bikin wownya itu ya ini gongnya di sini. Tempat ini tuh gede banget loh. Nanti aku tunjukin di map ya, di sini. Dan kita tuh cuma ada di sini kita. Itu masih ada lagi ke daerah yang lainnya. Ya, we going out now. Sekarang jam berapa? Sekarang setengah 2 dari jam 9 ya, 10, 11, 12, 13, 4 pas full anjir, pas. Wow. So ini kita masih ini adalah daerah Italia ya teman-teman. Ini masih Italia dan tahu nggak? Itu negara Vatikan itu udah kelihatan dari sini. Karena Vatikan negara yang gede, negara yang kecil. Tapi lihat dari atas bukit aja kita udah bisa lihat gereja basilikanya di sana. Dan itu adalah tujuan kita besok ya, besok kita ke sana. Yes. Gimana Udin, capek tuh? Dan ini adalah Palatine area. Ya, luas sekali ya sebenarnya. Dan di sana itu ada museum tapi masih dia dalam reparasi ya. Nah, seperti inilah. Kita ke sana aja, Din. Lihat ada apa? Apa enggak datang sama aja sih. Kayak gini dia. Iya, mau ke jalan situ apa jalan sini? Kayaknya sama aja deh gitu mah. Nah, itu nama museum depannya adalah Museum Palatino. Apakah kita bisa masuk ke dalam? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita coba lihat ya, apakah kita bisa masuk. Ya kita mah coba-coba aja. Maksudnya menggunakan kartu yang ada kita coba. Karena gini loh, tidak semua kartu yang kita gunakan tuh bisa mengakses semua Gesundheit. Gak semua tempat tuh bisa kita akses.
Jadi memang ada beberapa tempat yang memang kita harus ekstra bayar gitu loh. Biasa duit gitu ya. Yuk. Ini untuk para gladiator latihan ini. Percaya kau, Din? Percaya pada yang salah ngomong. Tapi kelihatannya iya nggak sih? Dan akhirnya kita alhamdulillah sudah jalan keluar exit. Alhamdulillah sudah terjamah, sudah bisa tidur dengan nyenyak kita. Maksudnya tiket 18 euro kita sudah dirasakan semua gitu kan. Meskipun ya tidak semua objeknya gitu kan. Cuman ya sudah areanya sudah kita jamahi dan sudah kita ketahui. Sekarang kita mungkin keluar dulu, istirahat dulu bentar. I don't know. Let's see. Karena ini panas banget. Kayaknya yang dingin-dingin, seger-seger gitu kan. Enak gitu ya. Gelato. Kita nyari gelato bener. Kita nyari gelato guys. Kau pernah makan gelato nih? Belum pernah. Aku juga belum. So it's gonna be our first time to eat gelato. Mari kita coba ya. Kita cari toko gelato deh. Sambil kita jalan-jalan menuju Fontaine. Mau ke Fontaine. Ya, sekarang kita mau beli gelato. Mau nyobain gelato gimana rasanya? Ayo coba beli gelato. Bisa pakai apa? Oke. Wow. Kesangan pisan. Cafe und Lotus. Kesukaan Zara. I would like to get a strawberry in a small box and one lemon. Yeah, same. Yeah. We just grab our. We have this. This is gelato, and then we're going to put it on. Here. Aber mal einfach dahin. Weißt du wie alle? Oder hier? Okay, jetzt. So, aku dapat strawberries and lemon. Karena aku tahu kalau misalnya lemon sorbet itu asalnya dari Italia dan itu sangat sehr beliebt in here. Dan baiknya itu si Fraunya dia ngasih aku 2 opsi gitu kan. Karena ini ada yang biasa, ada juga yang cuman si lemon, ada juga yang lemon pakai mince sama ingwer. And I would like to try this one. And what do you got? Cafe un Lotus. Itu di 1 cup. Oh, that's really good. Sekarang kita coba rasanya kayak gimana. Ini tuh yang ingwer citron. Wow, enak sih. Lebih lembut dibanding es krim. Kinda. Enggak, kalau menurut aku ice cream memang lebih lembut. Kalau ini nggak lembut, cuman agak ada tekstur kayak masih ada es-esnya gitu loh. Tapi emang bener sih lebih lembut ya. Jadi ketika dia udah sampai di lidah tuh dia langsung ngerti gak sih? Langsung lumer dia. Coba, Mbak.
Kalau yang ini akan coba. Ini yang hal yang akan terjadi jika kamu makan gelatonya tidak daik. Wah. Cepel anjir. Ini jadi lengket gitu loh. Kok bisa lengket ya? Apa mungkin dia punya kadar gula yang lebih tinggi kah dibanding es krim biasa? Let's see ya. Enak banget rasanya. Dan kita sekarang lagi OTW ke Trevi Fontaine. Kayaknya itu yang depan gak sih? Tuh. Kalian bisa intip gak? Kalian bisa intip di depan kan? Kayaknya itu deh. Wow. Punya koin receh gak? Ayo wing, ada wing. Mari kita berdoa. Katanya semakin besar euronya, semakin cepet doanya dikabul. Gitu katanya. Waduh, banyak banget orangnya. Waduh. Jadi kita mau ke sana dan antriannya, oh my god. Beruntung sekali kita bisa masuk ke Trevi Fontaine karena beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu itu si Trevi Fontaine itu ditutup karena memang lagi ada perbaikan. Jadi aksesnya tertutup, sedangkan kita bisa masuk ke dalamnya. Rame banget, Wak. Sumpah, rame. Sampai ini udah penuh, sampai itu harus di stop dulu. Dan untungnya itu dia di stop pas bagian aku, jadi aku masih bisa ke dalam gitu loh. Aku masih bisa ke sini. So my name is Bella Hadid. Tahu nggak sih teman-teman, Trevi Fontaine dibangun sekitar 30 tahun. Proyek ini dimulai oleh arsitek Nicole Salvi pada tahun 1732 dan baru selesai pada tahun 1762. Dilanjutkan oleh Giuseppe Panini setelah kematian Salvi. Pasti orang-orang di sini yang makan di sini nggak pernah sedih, karena pasti ceria. Nah, ini dia di Spanish Travel. Ini juga salah satu kayak poin turis di sini gitu loh teman-teman. Kita ke rumah. Kita bakal coba ke atas. Tahu nggak sih teman-teman? Tangga Spanyol memiliki 135 anak tangga. Namun, ada satu langkah rahasia yang tersembunyi di antara anak tangga pertama dan kedua yang membuat beberapa orang bingung dan memperdebatkan jumlah yang sebenarnya. Kita akan coba naik ke atas. Kita lihat gimana view dari atas, apa namanya teh, tangga Spanish ya. Buat teman-teman yang pengen juga naik ke tangga Spanyol, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Salah satunya adalah dilarang duduk dan makan. Sejak tahun 2019, pemerintah Roma memberlakukan aturan ketat yang melarang orang untuk duduk atau makan di tangga Spanyol. Aturan ini bertujuan untuk melindungi monumen bersejarah dari kausan atau vandalisme, serta membebaskan ruang bagi lalu lintas pejalan kaki yang sangat padat. Pelanggar bisa dikenakan denda loh.
Kita boleh ke dalam, ke dalamnya nanti. Brilliant. Terusnya nyebrang. I think it's enough for today and we need to sleep right now karena besok kita bakalan pergi ke Vatican City. So teman-teman, see you next time. Jadi teman-teman, kita mau pulang. Ini rame banget aja. Rame banget, kita mau pulang. Kita harus istirahat karena besok kita harus pagi-pagi jam 5 atau jam 6-an kita ke Vatikan, karena itu jam terbaik kita ke Vatikan karena nggak terlalu banyak orang dan masih kosong gitu loh teman-teman. Jadilah kita bakalan ke sana kisaran jam segitu dan kita harus istirahat sekarang. Selamat datang di Vatikan City. OTW ke atas. Itu rapi-rapi orang muteran. Rapi-rapi gitu. Dia pun capek, keringet. But I'll be on it always.